Acara selanjutnya yaitu tilawatul Quran, pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Arifin. Ustaz Arifin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والشرك أنذر بنهاية عندما المريد وأشرق الإيمان وتلألأ الأنوار في قسمته وأتم حسن صفاته الرحمن وبنى على الأخلاق أعظم دولة قانونها وعمادها القرآن. صلى عليك يا علم الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار عزيز الجبار الذي أنار الشمس والقمر تذكرة لأولي العقول والأبصار، والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، ونسأل كل حب أمل يوصلنا إلى حبك يا خير المحبين. Ya Allah, kami memohon cinta-Mu dan kami memohon cinta orang-orang yang menyintai-Mu, dan kami memohon cinta kepada amal perbuatan yang dapat mengantarkan kami ke gerbang cinta-Mu. Sesungguhnya Engkau ya Allah
sumber dari segala keindahan cinta. Itu doa Nabi Muhammad SAW yang pertama tentang cinta. Beliau tidak minta apa-apa, tapi yang dipohonkan adalah cinta dari sang pemilik cinta dan sang penabur kasih sayang dan cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita tahu kalau hidup tanpa cinta, kehidupan tak bermakna. Rumah tangga pun akan hampa bila cinta telah sirna dari dalam hati kita. Al-Mukarramun, para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Abbas sebagai khalifahnya Keramat Empang Bogor. Para asatidzah, para guru-guru kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita mengenang pribadi yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, yang namanya selalu disebut di setiap saat, di waktu sholat, di waktu azan, di waktu iqamah, dimanapun juga, karena nama yang indah ini akan menjadi penawar kalbu kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini adalah rahmat yang begitu indah di samping kita mengenang yang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam detik-detik menjelang ajalnya, maka datanglah Jibril menghampiri kepadanya. Sang Rasul dengan suara yang parau, bibir gemetar, melontarkan pertanyaan kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, hal satanzilu ba'da jihadi. Wahai Jibril, apakah engkau akan turun lagi ke muka bumi ini setelah kepergianku, setelah kematianku? Jibril bungkam, karena seluruh malaikat-malaikat bersedih hati, namun alam barzakh mendapatkan satu kebahagiaan karena akan hadirnya sesuatu yang indah. Hadirin, kita lihat para aulia berdoa, wa qimil arwaha minna bi liqa'i khairil anami. Muliakanlah roh kami bukan dengan surga bukan, tapi dengan perjumpaan dengan kekasih Allah, perjumpaan dengan manusia yang paling mulia. Kalau engkau dapat berjumpa ketika sakaratul maut dengan Rasul, maka surga sudah ditempatkan di tempat yang paling indah. Hadirin, tapi banyak orang yang masuk surga tidak berjumpa dengan Rasul. Alangkah tidak indahnya surga itu ketika kita tidak berjumpa dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasul itu sendiri lebih indah daripada surga. Begitu keindahannya. Hadirin, lalu sampai sebulan dibiarkan. Setelah itu tidak datang lagi. Setelah itu nenek itu tidak datang lagi. Diceritakan, dia bilangnya kepada anaknya, aku akan ada tamu waktu itu hari Kamis malam Jumat. Akan ada tamu yang agung, nak. Akan ada tamu yang agung. Maka kau pergilah ke masjid. Dia ada pergi ke masjid kira-kira 200 meter. Begitu sampai di masjid, nenek itu sudah tua renta, teriakannya sudah tidak dapat berbicara keras. Tapi ketika sampai di masjid, teriakan nenek itu, teriakan ibunya yang begitu keras, mendengungkan, menghiasi sekeliling langit sekelilingnya. Dia berkata, ya Rasulullah. Anaknya, dia bingung, ini suara ibuku, tapi tidak mungkin ibuku akan sampai teriak seperti ini. Jarak dari rumahku ke masjid begitu jauh, tidak mungkin. Tapi terdengar ini, aku yakin. Dia begitu masuk di halaman masjid, kembali lagi ke rumahnya, dia dapatkan ibunya. Senyuman yang indah seakan jadi peluk Rasulullah.
10